Halo, sahabat-sahabat kece, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan happy. Siap-siap buat dengerin cerita menarik yang udah kita siapin nih. Hari ini, kita akan membahas kisah tragis seorang wanita muda bernama Tao Jing yang terlibat dalam perdagangan narkibong yang mengubah hidupnya secara drastis. Kisahnya yang penuh intrik dan penderitaan memberikan kita banyak pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan harga yang harus dibayar atas kesalahan. Yuk, simak ceritanya dengan seksama. Kita akan membahas tentang Tao Jing, terpidana. Dia adalah wanita muda tercantik dari Tiongkok. Tiongkok, yang sekarang lebih umum dikenal sebagai China, adalah negara yang sangat luas, menempati peringkat ketiga terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah setelah Rusia dan Kanada. Karena perbatasannya yang luas, Tiongkok berbatasan dengan 14 negara. Di sebelah selatan Tiongkok terdapat Provinsi Yunnan yang berbatasan dengan Laos, Vietnam, dan Myanmar, serta menghadap kota Ruili di distrik Dehong. Pada tahun 1971, Tao Jing lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota Ruili dari keluarga miskin. Dia dan kakak laki-lakinya hidup dengan sangat sederhana dari penghasilan pas-pasan orang tua mereka sebagai pekerja perkebunan. Suatu hari, ketika Tao Jing masih duduk di bangku sekolah dasar, secara tidak sengaja kakinya terluka saat bermain. Karena itu, gurunya mengizinkannya pulang lebih awal. Namun, ketika dia membuka pintu rumahnya, Tao Jing kecil melihat ayahnya bersama seorang wanita tetangga sedang perikiti wik-wik. Tao Jing kecil yang malang berteriak histeris dan berlari keluar rumah sambil menangis. Ceritanya dengan cepat menyebar, menyebabkan keributan di antara tetangga yang mulai berkumpul di rumah Tao Jing. Untungnya, saat itu belum ada media sosial. Jika ada, para tetangga pasti akan segera mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Perselingkuhan ayahnya akhirnya diselesaikan oleh kepala desa setempat, tetapi sejak saat itu, keluarga Tao Jing tidak pernah harmonis lagi. Meskipun dimaafkan, ayahnya tetap melanjutkan perselingkuhannya, dan 2 tahun kemudian, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Sebagai hasil dari perpisahan itu, mereka sepakat untuk berbagi hak asuh, dengan Tao Jing tinggal bersama ibunya dan kakaknya pindah bersama ayah mereka. Setelah perselingkuhan menjadi bahan pembicaraan di kota, Tao Jing diejek oleh teman-teman sekelasnya. Selain itu, ibunya, yang sekarang menjadi janda, mengalami kecelakaan di tempat kerja yang mempengaruhi kondisi fisiknya. Meskipun masih bisa bekerja, dia tidak bisa bekerja sekeras sebelumnya, membuatnya sulit untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Tao Jing. Mereka hampir tidak memiliki cukup makanan, apalagi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, Tao Jing harus mulai bekerja dari usia muda. Serangkaian kesulitan dalam hidupnya perlahan-lahan mengubah kepribadiannya. Gadis yang dulunya ceria menjadi pemberontak dan agresif. Saat memasuki sekolah menengah pertama, Tao Jing terlibat dengan lingkungan yang buruk, sering bolos sekolah, merokok, berkelahi, mencuri mangga, mengendarai motor dengan berbahaya, dan mengutil di toko. Saat di sekolah menengah atas, Tao Jing telah berubah menjadi remaja yang cantik. Meskipun masih pemberontak, dia menjadi objek perhatian banyak anak laki-laki di sekolah. Namun, tidak ada yang menarik perhatiannya kecuali satu anak laki-laki. Sebut saja namanya Jet Li, seorang siswa tampan dan berprestasi dari keluarga kaya di sekolah mereka. Berpacaran dengan Jet Li memberikan pengaruh positif pada Tao Jing, karena pacarnya berhasil menariknya dari lingkungan buruk. Namun, mereka berdua sangat tergila-gila dan terobsesi satu sama lain, sering bolos sekolah hanya untuk menghabiskan waktu bersama. Tidak mengherankan, hubungan tidak sehat mereka menyebabkan nilai mereka menurun. Ibu Tao Jing dipanggil ke sekolah beberapa kali karena ketidakhadiran dan nilai buruk putrinya. Namun, ketika ibunya Tao Jing mencoba untuk campur tangan dalam hubungan Tao Jing dengan Jet Li, Tao Jing menjadi marah dan semakin memberontak. Singkat cerita, mereka berdua lulus SMA pada tahun 1989. Jet Li berhasil masuk ke universitas biasa di Guangdong, yang tidak memenuhi harapannya atau harapan orang tuanya. Sementara itu, Tao Jing tidak memiliki niat untuk melanjutkan kuliah.
Selain karena kurangnya minat dan kemampuan akademis yang terbatas, kuliah memerlukan biaya yang besar yang tidak mampu ditanggung oleh ibunya. Jet Li kemudian pindah ke Guangdong, sementara Tao Jing tetap di kota terpencil Ruili. Jarak lebih dari 2000 km di antara mereka membuat Tao Jing merasa kesepian dan kehilangan arah. Lebih parah lagi, sebulan kemudian, Jet Li mengirim surat putus, mengklaim ingin fokus pada studinya dan secara halus menyalahkan Tao Jing atas kegagalannya masuk ke universitas bergengsi. Tao Jing, yang menganggur dan patah hati, ditinggalkan tanpa pekerjaan, tanpa kuliah, dan tanpa pacar. Ibunya menyarankan agar dia bekerja di perkebunan untuk menabung uang guna melanjutkan kuliah tahun depan, tetapi Tao Jing menolak. Dia tidak ingin berakhir seperti ibunya, bekerja di perkebunan hingga tua tanpa hasil yang berarti. Jadi, dia mengemasi barang-barangnya dan dengan berani pindah ke pusat kota Ruili tanpa keterampilan, koneksi, atau pengalaman. Tidak banyak pilihan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, China saat itu sedang menghadapi resesi ekonomi. Terlalu banyak orang yang menganggur dan tidak cukup lapangan pekerjaan. Ketika Tao Jing tiba di kota, banyak anak muda dari Ruili sudah pindah ke kota lain. Tapi Tao Jing tidak ingin terlalu berspekulasi dengan hidupnya. Harapannya tidak tinggi, dia hanya menginginkan pekerjaan yang cukup untuk menutupi biaya makanan dan sewa. Namun, dia tetap gagal mendapatkan pekerjaan di kantor atau bisnis kecil. Akhirnya, dia mendapat pekerjaan sebagai gadis pencuci rambut di salon pria. Menariknya, meskipun disebut salon, tidak ada sisir, gunting, atau alat pemotong rambut lainnya, hanya peralatan untuk mencuci rambut. Pada tahun 80-an hingga awal 2000-an, salon semacam ini umum di China dan bahkan di Indonesia. Biasanya, pria datang ke salon ini menjelang senja untuk bersantai sambil mencuci rambut, disertai pijatan kepala, leher, dan bahu dengan biaya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun, mempertimbangkan inflasi, jumlah ini ya lumayanlah saat itu. Kehadiran Tao Jing di salon menarik banyak pelanggan, dengan pria bahkan rela antre hanya untuk mencuci rambut oleh Tao Jing yang cantik. Dia sangat menyadari sifat tempat kerjanya. Kadang-kadang dia merasa iri pada rekan-rekannya yang menghasilkan banyak uang ketika klien mengajak mereka berkencan. Satu kencan bisa menghasilkan uang yang setara dengan gaji Tao Jing selama 3 bulan. Namun, Tao Jing tidak tertarik pada hal itu. Dia fokus pada pekerjaannya sebagai gadis pencuci rambut dan tidak ingin menghasilkan uang dengan menjual tubuhnya. Saat mencuci rambut Prian, dia sering menerima tawaran kencan, beberapa untuk hubungan singkat, ada juga yang lain serius ingin menjadi pacarnya. Namun, Tao Jing dengan sopan menolak semuanya. Maaf jika ini terdengar kasar, tetapi sebagai informasi, pria-pria yang sering mengunjungi salon semacam itu biasanya pria parubaya, sudah menikah, dengan penampilan dan pendapatan rata-rata. Mungkin itu sebabnya tidak ada yang bisa memenangkan hati Tao Jing. Namun, ceritanya berubah suatu hari ketika seorang pria muda tampan dan bergaya masuk ke salon. Tao Jing kebetulan melayani pria itu hari itu. Namanya Bu, seorang pria asli Myanmar yang memiliki bisnis di Ruili. Dia tampan, simpatik, dan pendiam. Berbeda dengan sebagian besar klien Tao Jing yang cunihin. Sedangkan Bo, meskipun penampilannya serius dan sedikit bicara, sangat menghormati dan perhatian terhadapnya. Saat mencuci rambutnya, Bo tidak pernah berbuat tidak pantas. Suatu hari, Bo datang ke salon saat Tao Jing sedang mencuci rambut klien lain. Saat menunggu, Bo melihat pria itu bersikap kasar kepada Tao Jing. Bo langsung menarik kerah pria itu, menyeretnya keluar dari salon, dan mendorongnya pergi. Sikap gentleman Bo membuat hati Tao Jing luluh. Dia melihat Bo sebagai pria yang baik. Bo mulai rutin datang ke salon untuk mencuci rambut. Jika dia datang di pagi hari, dia membawa sarapan untuk Tao Jing. Jika datang di sore hari, dia membawa makan siang. Dan jika datang di malam hari, dia membawa camilan. Tao Jing tidak pernah tahu detail tentang bisnisnya, tetapi pekerjaan itu membuat mereka sering berpindah-pindah. Selain itu, Bo sering meninggalkannya sendirian selama berminggu-minggu, kadang-kadang bahkan sebulan. Selama Bo pergi, Tao Jing tidak bisa menghubunginya sama sekali. Dia mulai bertanya-tanya apakah Bo memiliki wanita lain atau, yang lebih buruk, istri dan anak-anak. Terusik oleh pikiran-pikiran ini, suatu hari Tao Jing mengonfrontasi Bo tentang kepergiannya dan menuduhnya selingkuh. Bo tidak berselingkuh, tetapi dia bingung bagaimana menjelaskan semuanya kepada Tao Jing. Akhirnya,
Bo memutuskan untuk jujur tentang hidup dan bisnisnya. Dia mengaku bahwa dia terlibat dalam perdagangan narkibong, menyelundupkan narkotik yang diproduksi di Myanmar ke China, Provinsi Yunnan, yang sering disebut sebagai segitiga emas atau bulan sabit emas karena berbatasan dengan Myanmar, Vietnam, dan Laos, terkenal dengan perdagangan narkibong. Ruili, tempat Bo dan Tao Jing tinggal, adalah gerbang bagi barang-barang legal maupun ilegal dari Myanmar. Sejak abad ke-18, narkibong, yang awalnya dikenal sebagai opium, telah menjadi masalah besar bagi pemerintah yang masih memberlakukan hukuman berat. Siapapun yang tertangkap mendistribusikan atau memperdagangkan narkibong lebih dari 50 gram diancam hukuman mati. Tao Jing terkejut, semuanya tiba-tiba masuk akal. Tidak heran Bo bisa memanjakannya dengan begitu banyak uang. Perdagangan narkibong memang sangat menguntungkan. Namun, Tao Jing juga memahami bahwa hukuman untuk perdagangan narkibong sangat berat. Dia menyadari bahwa dia bisa terjerat dalam aktivitas ilegal Bo. Tao Jing tidak bisa menerima bahwa pacarnya adalah seorang pengedar narkibong, dan dia juga tidak ingin membahayakan nyawanya. Akibatnya, dia memutuskan untuk putus dengan Bo. Tao Jing mengemas barang-barangnya, meninggalkan Bo, dan kembali ke desanya. Namun, saat tiba di rumah, ibunya menemukan bahwa Tao Jing hamil. Tanpa penghasilan dan hampir tidak ada tabungan, Tao Jing merasa tidak mampu membesarkan anak sendirian. Oleh karena itu, dia pergi ke klinik dan menggugurkan kehamilannya. Tao Jing merasa putus asa, semangatnya hancur, tubuhnya rusak, ibunya semakin tua, dan kesehatannya memburuk. Tao Jing tidak lagi bisa mendukung ibunya, meskipun dia sangat ingin membuatnya bahagia. Dia hampir tidak bisa memberi makan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kembali dari klinik, Tao Jing terkejut menemukan Bo berdiri di depan pintu rumah ibunya. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tao Jing. Bo memohon sedikit waktu lagi untuk mengumpulkan uang, berjanji akan meninggalkan bisnis narkibong selamanya. Dia meyakinkan Tao Jing bahwa mereka bisa membeli rumah, memulai bisnis, dan menjalani kehidupan keluarga yang sederhana. Tao Jing, yang masih sangat mencintai Bo, percaya pada ketulusannya. Mereka berdua berpamitan dengan ibunya dan kembali ke pusat kota Ruili. Saat tiba, Bo mengetahui tentang kehamilan Tao Jing yang telah digugurkan. Tao Jing meminta agar mereka menggunakan kontrasepsi. Bo setuju, mengatakan bahwa mereka belum siap untuk memiliki anak karena itu akan mengganggu rencana mereka untuk mengumpulkan uang. Tao Jing setuju, dan mereka pergi ke klinik untuk dipasangkan alat kontrasepsi. Awalnya, semuanya berjalan lancar dan kembali normal. Namun, setelah beberapa bulan, Tao Jing mulai mempertanyakan apa yang dimaksud dengan sedikit waktu yang diminta Bo. Bo meyakinkannya bahwa dia hanya perlu bekerja keras untuk beberapa waktu lagi untuk mengumpulkan cukup uang sebelum pensiun dari perdagangan ilegal narkibong. Tapi berapa lama itu akan berlangsung? Bulan atau tahun? Bo menjawab bahwa dia membutuhkan maksimal 2 tahun, tetapi menambahkan bahwa mereka bisa mengumpulkan uang lebih cepat jika Tao Jing membantu. Bo mengusulkan agar Tao Jing membantunya menyelundupkan narkibong dari Myanmar melintasi perbatasan China. Meskipun berisiko, dia mengklaim tahu cara tetap aman, dengan mengatakan hanya mereka yang ceroboh yang tertangkap. Awalnya, Tao Jing menolak, tetapi dia mulai mempertimbangkannya kembali saat Bo menjelaskan bahwa perdagangan narkibong di Myanmar tidak bermasalah. Kesulitannya adalah melintasi perbatasan. Dia mencatat bahwa selama bertahun-tahun, hanya pria yang diperiksa secara ketat di pos pemeriksaan, sementara wanita, terutama yang berpenampilan menarik, mendapat perlakuan lebih longgar. Setelah melintasi perbatasan, itu akan aman. Semua yang harus dilakukan Tao Jing adalah naik bus ke kota Kunming, di mana klien Bo yang akan menerima barang di sana. Dengan desakan persuasif Bo, Tao Jing meminta waktu untuk memikirkannya. Sementara itu, Bo membawanya ke Myanmar untuk bersantai dan menikmati beberapa hari liburan, perjalanan luar negeri pertama dalam hidup Tao Jing. Dia bersenang-senang sehingga akhirnya Tao Jing setuju untuk membantu Bo menyelundupkan narkibong melintasi perbatasan. Bo kemudian menunjukkan dokumen saldo bank yang berisi sekitar 2.000 yuan, mungkin sekitar 40 juta rupiah saat ini. Dia mengatakan ini adalah tabungan mereka untuk masa depan dan meyakinkan Tao Jing bahwa dia juga telah menyisihkan uang khusus untuk ibunya. Bo berjanji bahwa jika sesuatu terjadi pada Tao Jing, dia akan memberikan uang itu kepada ibunya dan terus mengirimkan uang setiap tahun.
Merasa lebih yakin, Tao Jing menerima misi tersebut. Beberapa hari kemudian, seorang wanita datang dan menyerahkan paket narkibom kepada Bo. Paket tersebut dikemas dengan cermat agar muat di bawah pakaian dalam Tao Jing. Bo dan Tao Jing kemudian naik bus, dan sesaat sebelum mencapai perbatasan, Bo turun, menyerahkan tas kecil, dan menginstruksikan Tao Jing untuk tetap tenang dan bersikap alami saat melewati pos pemeriksaan perbatasan. Setelah melewati pos pemeriksaan, Tao Jing diminta untuk mengeluarkan paket tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kecil, kemudian naik bus ke Kunming. Sore berikutnya, dia harus pergi ke gang kecil di sebelah rumah sakit anak Kunming. Di sana, seorang pria mengenakan topi bisbol putih dan membawa tas hitam akan menemuinya. Dia harus menyerahkan paket tersebut kepada pria itu, kemudian kembali ke apartemen mereka di Ruili. Bo meyakinkan bahwa dia akan menyusul dalam beberapa hari. Bo kemudian pergi, dan Tao Jing dengan gugup mendekati pos pemeriksaan perbatasan. Seperti yang diperkirakan Bo, para penjaga membiarkan dia lewat tanpa pemeriksaan. Melihatnya sebagai gadis cantik dengan sedikit barang bawaan, tidak menimbulkan kecurigaan. Mengikuti instruksi Bo, Tao Jing mencapai Kunming, dan keesokan harinya, pada tanggal 8 Oktober tahun 1991, dia pergi ke gang di sebelah rumah sakit anak-anak. Tiba lebih awal, Tao Jing mengenakan gaun cantik dan membawa tas kecil berisi narkibom. Dia cemas melihat sekelilingnya. Beberapa menit kemudian, seorang pria tinggi dan kurus dengan topi bisbol putih dan membawa tas hitam mendekat dan bertanya apakah dia Tao Jing. Dia mengangguk, dan pria itu meminta paket tersebut. Tao Jing menyerahkan tas kecil itu. Pria itu membukanya, memeriksa, dan bahkan meremas paket tersebut beberapa kali. Merasa gugup, Tao Jing memohon, "Tolong jangan buka di sini." Detik berikutnya, pria itu mengeluarkan sepasang borgol dan langsung memborgolnya, menyeretnya ke dalam mobil. Tao Jing gemetar ketakutan saat mimpi buruk terburuknya terjadi. Mobil itu berhenti di Biro Penegakan Narkibom Kunming. Di ruang interogasi, Tao Jing mengatakan, "Nama saya Tao Jing. Saya berusia 18 tahun, dari Ruili, Dehong, dan ini pertama kalinya." Petugas itu berkomentar, "Semua orang yang kami tangkap mengklaim ini pertama kalinya. Kamu sangat muda. Kenapa kamu terlibat dalam perdagangan narkibom? Kami sudah menangkap semua pengedar keroncomu di Kunming. Siapa pemasokmu? Siapa yang memberikan paket ini?" Tao Jing tetap diam, berpikir dalam hati bahwa jika dia mengatakan paket itu diberikan oleh kurir Ceode, petugas itu tidak akan mempercayainya. Petugas itu melanjutkan, "Kamu tertangkap basah dengan 200 gram narkibom. Kamu tahu bahwa 50 gram sudah cukup untuk mengirimmu ke tiang gantungan. Tapi jika kamu bekerja sama dengan kami, karena ini penangkapan pertamamu, kami akan merekomendasikan hukuman yang lebih ringan. Kamu tidak akan menghadapi hukuman mati." Tao Jing tetap diam, bibirnya terkatup rapat. Setelah beberapa jam tanpa kemajuan akibat Tao Jing yang menolak memberikan pengakuan atau informasi apapun, para petugas akhirnya mengirimnya ke penjara. Mengingat beratnya kasus ini, kaki Tao Jing diborgol. Beberapa hari kemudian, polisi mendapatkan informasi dari tahanan lain bahwa Tao Jing adalah pacar dari orang yang memasok narkibom dari Myanmar. Tao Jing kembali diinterogasi. Para petugas merasa simpati dan berusaha meyakinkan bahwa dia telah dimanfaatkan oleh pacarnya untuk melakukan kejahatan besar dengan kedok cinta. Salah satu petugas berkata, "Kamu hanyalah alat bagi dia. Dia mungkin bahkan memiliki wanita lain. Jika kamu bekerja sama dan mengungkap identitas dan keberadaannya, kami akan memastikan kamu terhindar dari hukuman mati." Namun, Tao Jing yang keras kepala tetap menolak berbicara. Pada sidang pertama, Tao Jing langsung dijatuhi hukuman mati karena menyelundupkan narkibom dalam jumlah besar. Pada masa itu,
Waktu antara vonis dan eksekusi sangat singkat. Polisi tidak ingin Tao Jing kehilangan nyawanya secara sia-sia melindungi penjahat sebenarnya. Jadi mereka terus membujuknya, berkata, sampai hari eksekusi, kamu masih memiliki kesempatan untuk menghindari hukuman mati jika kamu bekerja sama. Polisi juga membawa ibu Tao Jing dari desa untuk membujuknya. Namun lagi-lagi, Tao Jing tetap diam. Pada sidang kedua, tanggal eksekusi ditetapkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1991. Semua orang berharap Tao Jing akan berubah pikiran dan berbicara, tapi sia-sia. Tao Jing tetap bungkam. Sehari sebelum eksekusi, seorang polwan mengunjungi sel Tao Jing dan berkata, "Jangan bodoh. Tidak ada gunanya melindungi pria itu. Pikirkan ibu tuamu yang membutuhkanmu. Kamu masih memiliki kesempatan untuk menghindari hukuman mati dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan." Namun, Tao Jing tetap diam. Akhirnya, polwan itu bertanya, "Apa permintaan terakhirmu? Tolong, katakan padaku." Tao Jing berkata, "Saya punya dua permintaan. Pertama, tolong lepaskan alat kontrasepsi dari tubuh saya. Dan kedua, saya ingin bertemu ibu saya untuk terakhir kalinya." Hari itu juga, di meja operasi sederhana di penjara, Tao Jing menjalani prosedur untuk melepaskan alat kontrasepsinya. Setelah itu, polisi memberinya pakaian, sepatu, dan makanan yang disiapkan oleh ibunya. Inilah foto Tao Jing sedang makan makanan terakhirnya. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1991, Tao Jing dan para narapidana hukuman mati lainnya diantar ke tempat eksekusi. Sebelum masuk ke kendaraan yang akan membawanya ke sana, Tao Jing mendapat kesempatan untuk bertemu ibunya. Ayah dan saudara laki-lakinya yang sudah lama hilang juga hadir. Tao Jing tidak berkata apa-apa kepada ayahnya. Kepada saudara laki-lakinya, dia berkata, "Jika kamu peduli padaku, tolong jaga ibu kita setelah aku pergi." Kemudian, dia beralih ke ibunya dan hanya berkata, "Ibu, maafkan aku." Hidup Tao Jing berakhir hari itu di usia yang sangat muda, 18 tahun. Alasan sebenarnya mengapa Tao Jing tidak pernah mengungkapkan identitas Bo tetap menjadi misteri hingga hari ini. Apakah dia begitu mencintai Bo sehingga tidak ingin mengkhianatinya dan melihatnya dihukum mati? Apakah Tao Jing takut bahwa keselamatan keluarganya akan terancam jika dia mengungkapkan identitas Bo? Atau apakah dia berharap setelah kematiannya, Bo akan merawat ibunya? Pada kenyataannya, ibu Tao Jing tidak pernah menerima uang dari siapapun hingga dia meninggal. Bo tidak pernah tertangkap. Jika Bajitong itu masih hidup, kemungkinan besar dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun, entah dia berada di Myanmar, China, atau negara lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bo benar-benar mencintai Tao Jing, atau sejak awal dia bermaksud menjadikannya kurir narkibom? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan itulah kisah tragis Tao Jing, seorang wanita yang terjebak dalam lingkaran perdagangan narkibom dan akhirnya kehilangan nyawanya karena keputusasaan.
Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Tidak ada yang menarik perhatiannya kecuali satu anak laki-laki. Sebut saja namanya Jet Li. Enggak, saya enggak ikutan. Saya bukan pacar Tao Jing. Ceritanya berubah suatu hari ketika seorang pria muda tampan dan bergaya masuk ke salon. Tao Jing kebetulan melayani pria itu hari itu. Namanya Bu, seorang pria asli Myanmar yang memiliki bisnis di Ruili. Maaf Mbak, ini tangannya jangan begini dulu. Kita kan baru ketemu. Oh ya maaf, nggak sengaja. Ini kita lagi buka pintu. Ketika dia membuka pintu rumahnya, Tao Jing kecil melihat ayahnya bersama seorang wanita tetangga sedang prikiti wik-wik. Prikiti wik-wik. Wik-wik-wik, prikiti wik-wik. Kehadiran Tao Jing di salon menarik banyak pelanggan, dengan pria bahkan rela antre hanya untuk mencuci rambut oleh Tao Jing yang cantik. Mbak, kok lama banget? Kapan dicucinya, Mbak? Bentar, lagi tanggung nih, lagi nyuci kepala orang, ketinggalan lagi di sini. Ini kepala kotor banget, sampai keruh bini airnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang biar nggak kelewatan video-video seru berikutnya.